Dulu kayak orang malu itu ya nari joget, karena banyak yang bilang tuh penari joget porno lah gitu, katanya cewek murahan gitu dibilang. Joget Balinya itu kayak serba bisa. Kalau gamelannya jaipong, kita harus nari jaipong. Kalau gamelannya klasik, kita nari klasik gitu. Jadi kan emang dari kecil suka nari, jadinya pengen ngebuktiin sama mereka kalau joget itu bukan kayak gitu. Awalnya saya mengenal Feby lewat media TikTok. Dengan gaya dan tariannya yang penuh energik, lincah dan mempesona, membuat saya ingin tahu tentang Feby. Setelah mencari alamat di jejak digital bahwa Feby berasal dari Desa Sangketan, Kecamatan Penebel. Sebuah jarak yang cukup jauh, melewati persawahan dengan padinya yang menghijau. Sungguh sebuah pemandangan yang ramah dan menyejukkan. Dan akhirnya tak terasa sampai di tempat tujuan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, Feby ya. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di perdana ini, gitu ya. Jadi Bapak sangat tertarik sekali dengan apa yang diperlihatkan tarian Feby itu di TikTok itu. Makanya Bapak hari ini datang ke rumah Feby ini untuk sesuatu yang ingin tahu tentang keberadaan Feby. Oh iya. Ya. Oke Feby, hari ini Bapak sudah bisa sampai di rumah Feby dengan selamat. Yang tentunya perjalanan ini cukup jauh. Dari Singaraja ke Patung Jagung, Bedugul, kemudian masuk ke Jatiluwih, kemudian sampai di Desa Sangketan. Nah, kenapa Bapak tertarik dengan Feby? Karena Feby itu memiliki sesuatu, sebuah bakat yang luar biasa gitu. Bapak dapat melihat dan menonton tarian Feby di TikTok begitu. Jadi Bapak ingin tahu tentang keberadaan Feby di bidang dunia joget ini gitu. Jadi kenapa sih Feby itu tertarik sekali dengan tarian joget bumbung ini? Sebenarnya tuh kan dulu kayak orang malu itu ya nari joget, karena banyak yang bilang tuh penari joget porno lah gitu, katanya cewek murahan gitu. Tapi karena banyak yang bilang jogetnya ngecap jelek joget itu, Feby kan emang dari kecil suka nari, jadinya pengen ngebuktiin sama mereka kalau joget itu bukan kayak gitu. Makanya kalau sekarang setelah Feby jadi joget ini kan lebih banyak lah menggunakan masih pakem-pakem tari. Sejak kapan Feby itu memulai daripada tarian joget ini? Feby itu awal nari joget pada umur 18 tahun. Wah, lumayan ya, pada tahun. Awalnya memulai itu sudah langsung job kaset ya, namanya itu di lapangan poli. Di sini juga di Sangketan itu ada acara final poli, disuruh nari. Habis itu besoknya apa 2 harinya itu ada seke yang nelpon, "Gek, mau nggak ikut nari?" gitu. Pertama narinya itu ke Karangasem Manggis. Wih, jauh ya? Iya, aduh jauh banget itu. Terus ada sambutan yang positif ya? Itu kan pertama ya? Iya, pertama nari keluar. Pertama nari keluar dari Desa Sangketan ya, artinya keluar rumah lah gitu. Iya, kayak gimana ya?
belum banyak tahu kan, grogi pasti tuh pas mau pentasnya itu kayak gemeter gitu. Berpikir juga gimana nanti gamelannya ya apa sama kayak biasanya di kaset-kaset itu, apa ada bedanya. Nah, kemudian dari segi sekian Pebi melakoni tarian joget ini, apa ada sesuatu yang barangkali membuat tidak nyaman begitu, atau halangan-halangan dan rintangan apa yang pernah dialami? Kalau dibilang nggak nyaman itu banyak ya gitu. Soalnya kayak di sini kan emang ngomonginnya itu banyak, kayak bilang bahasa Balinya itu kalau joget sing ngangkuk tuh sing laes. Habis itu katanya, ngapain jadi penari joget, ngapain nggak cari kerjaan lain aja, jadi penari joget kan capek, udah bergadang malamnya gitu katanya kan. Padahal sebenarnya kalau udah punya hobi itu ya seneng pokoknya. Kalau nggak dapat nari itu malah kayak ada yang kurang. Rintang-rintangannya tuh biasanya nyari lokasinya itu kan dikirimin map kan, dikirimin lokasi sama yang nyari joget. Terus mapnya itu berhenti kadang-kadang di setre gitu, 5 orang gitu berhenti. Sesuai pokoknya. Selama ini kan menjadi sebuah fashion atau kesenangan ya, senang, hobi begitu kan, itu yang paling penting. Apapun kata orang, sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang memang keluar daripada jalur yang kita lakukan itu sebenarnya tidak masalah kan begitu. Memang seperti apa yang sampaikan Pebi tadi itu, seolah-olah dicap lah bahwa joget itu adalah tarian-tarian yang porno begitu. Nah, pandangan Pebi dengan tanggapan seperti itu gimana? Kalau menurut Pebi sih ya, kalau dibilang tari joget porno tuh mungkin ada yang beberapa gitu kan, nggak tahu penari yang mana. Kalau dibilang tari pergaulan ya emang tari pergaulan. Kalau dibilang sakral ya ada juga sakralnya kan gitu. Kalau Pebi ya misalnya nari itu dibilang sama orang, ada joget pasti nih suka telanjang-telanjang gitu, dan bilang terus entarnya pas pentasnya itu tak tunjukin sama mereka kalau Pebinya narinya bukan kayak gitu. Terus mereka tuh kayak kaget, oh ternyata masih ada ya penari jogetnya itu narinya pakai pakem. Seni itu akan selalu tumbuh sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Nah, jika ada yang bertanya kenapa joget itu gamelannya seperti ada gamelan jaipong begitu, bagaimana pendapat? Kalau menurut Pebi ya, kalau sekarang ini kan gamelannya lebih ke kolaborasi, joget kolaborasi. Itu pertama kalinya itu dengan gamelan kolaborasi kan joget Sekar Pelangi Selan Bawanya. Dia pertama kali yang membawakan gamelan kolaborasi. Terus gamelannya itu masih kok di depannya kayak pepesonnya itu gamelan biasa, joget klasiknya itu. Cuman seiring perkembangannya zaman kan nggak mungkin jogetnya itu tetap joget klasik aja, makanya sekarang diisiin kolaborasi kayak kendang Sundanya itu. Kalau misalnya kayak lagu Jawanya itu diubah jadi lagu joget kan bisa. Tuh banyak itu kayak KTP Jembernya itu, apalagi lagu-lagu Jawanya itu, getuknya itu. Mungkin kalau di sana tuh menurut Pebi sih penari-penarinya itu bisa memperlihatkan kebisaannya mereka seperti nyinden. Kalau nari pakai selendang itu, kalau musiknya jaipongan ya, pokoknya penari joget Balinya itu kayak serba bisa. Kalau gamelannya jaipong, kita harus nari jaipong. Kalau gamelannya klasik, kita nari klasik gitu. Nah, sekarang akan mencoba menarikan satu tarian joget yang sangat energik sekali. Barangkali yang sesuai dengan yang di TikTok ya. Lagu ininya nanti Bapak ngibing ya. Mana? Sayang kamu, pas gerakan ininya. Oh, nggih. Baru Bapak keluar ngibingnya. Oke, nggih.
Demikian sekilas tarian joget ya, yang sesungguhnya itu adalah tari pergaulan. Terkadang ada saja seorang penari atau pengibing gitu yang nakal begitu ya. Yang nakal terkadang ya memang itu laki-laki seperti itu karena memang pandangannya itu jogetnya ya dinakalin sedikit begitu. Nah, untuk mengatasi seperti itu gimana kira-kira? Kadang-kadang kan pas narinya itu ini dipegang, pantatnya itu dipegang sama pengibingnya kan. Habis itu masalahnya dia bukan megang aja, kayak digini-gini. Oh, gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kan ini kipasnya kan tebal, gede. Dia tetap pakai mukul tangannya. Oh gitu ya. Artinya dengan kode itu artinya kita sudah tidak layak lah yang diperbuat. Ya, ada juga kadang-kadang kalau dia di belakang kan ada gerakan kayak gerakan siksa gitu dibilang. Dibilang kan dia di belakang. Siksanya gimana kira-kira? Terus kita ya bisa kayak gini. Oh gitu ya. Kayak gini kan jadinya kayak ngindarin dia gitu. Bisa juga kayak lari kayak gini, tapi tetap juga pakai gerakan lari. Enggak asal lari aja langsung diem kan. Orang-orang jadinya lihat, "Loh, jogetnya kenapa tuh?" Oh, jogetnya ini kayaknya boleh dipegang-pegang gitu. Ntar kalau pas narinya itu, kalau kita udah ngindar kayak gini kan, otomatis dia berpikir, "Oh, jogetnya ini kayaknya nggak boleh dipegang dia." Kan ada beberapa joget malah dipeluk gini pengibingnya gitu. Ya, kamennya segini, tapi ntar kalau udah nari kan otomatis kita gerakannya lincah kan, otomatis dia naik, paling naiknya sedikit ya, segini. gitu. Kalau udah segini kadang-kadang tak turunin dia. Ya, itu kan hanya untuk memberikan ruang sebenarnya ya, biar kita dalam bergerak itu lebih dinamis gitu kan. Beberapa ada begitu ya, beberapa ada kadang-kadang sampai 3 orang itulah mengibing itu. Jadi dengan diberikan seperti itu, kode seperti itu, yang lainnya kan tahu sudah bahwa kalau ngibing mari kita tunjukkan seni, meskipun di dalamnya ada goyang dan lain sebagainya. Itu kan sebuah romantika sebenarnya, romantika dan dinamika. Ciri khas sebenarnya itu. Setiap penari kan misalnya punya gayanya tersendiri untuk nari. Nggak bisa nggak nyamain soalnya. Tak terasa bincang-bincang yang begitu akrab dan menyenangkan akhirnya terputus karena Feby ada acara menari di suatu tempat dan kebetulan satu jalur, maka di dalam mobil obrolan pun dilanjutkan lagi. Nanti Feby kan setelah ini kan setelah pandemi ini kan lagi kuliah gitu ya, lagi kuliah gitu. Nah, nanti bagaimana caranya memanage ini lagi? Yang sudah tadi ditanyakan keseimbangan itu bisa dilakukan, tetapi karena ini setelah pandemi gitu, yang new normal ini, bagaimana memanage ini biar bisa berjalan sesuai dengan keseimbangan itu? Kuliah jam 8 pagi, terus nanti pulangnya itu jam 1. Kalau biasanya di kampus sih Feby itu dikasih kayak keringanan kan, karena dosennya tahu juga kalau Feby nari. Palingan jam 1 kurang atau jam 12-nya itu udah dikasih izin pulang sama dosennya. Antarnya bilang dah kalau kayak ada job pagi jam 10-nya itu kadang-kadang di kampus ya bilang izin kerja gitu sih dikasih kok. Sekarang kan bilang dah Feby itu berada di puncak ya, di puncak karir lah gitu, karena memang kesenangan kita di joget gitu ya, jadi menikmati dari hasil dari pekerjaan kita sebagai seorang penari gitu. Kira-kira sampai kapan ya Feby akan menari seperti ini? Kalau Feby ya menarinya ini sih astungkare ya, kalau bisa selamanya gitu ya. Enggak sih selamanya, maksudnya nanti kalau misalnya udah nikah tuh, kalau belum ada halangan tuh kayak hamil gitu, masih bisa lah nari. Nanti palingan cuti hamil aja. Kalau umur juga masih kuat buat nari, ya udah nari. Pokoknya ingin melestarikan seni dan budaya Bali sampai kapanpun.